mampu di hari yang ke-7, di hari yang ke-14. Kalau nggak mampu juga di hari yang ke-21. Kalau nggak mampu juga minimal diakikahi sebelum anak itu usia akil balik. Jadi kalau si anak ini belum diakikahi sudah sampai akil balik, maka dalam kitab si anak ini boleh memilih mau mengakikahi diri sendiri atau tidak. Jadi kalau anak laki-laki baliknya itu ditandai dengan bermimpi keluarnya air mani, Pak. Kalau perempuan baliknya itu ketika haid atau datang bulan. Minimal sebelum anak ini bermimpi keluar air mani, kira-kira umur 15-16 tahun, usahakan cepat-cepat diakikah. Kalau perempuan kira-kira umur 9-10 tahun sebelum dia datang bulan, kalau bisa usahakan diakikahi. Kenapa? Karena makna tergadai itu tadi murtahanun dikatakan. Ulama mengatakan yang pertama, apabila anak itu meninggal di rentan waktu sebelum akil balik dia meninggal, belum anak itu diakikahi, maaf dalam tanda kutip, anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, Pak. Ya. Kalau anak itu meninggal belum diakikahi, masanya masih anak-anak, belum balik. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, anak ini keselamatannya tergadai, Pak, apabila belum diakikahi. Mungkin anak saya kok dikit-dikit sakit, anak saya kok dikit-dikit jatuh, anak saya dikit-dikit kok nggak tahan ini. Bisa jadi anak ini belum diakikahi. Kenapa? Kata para ulama, keselamatannya anak itu tergadai. Dan yang ketiga, anak yang belum diakikahi itu masih dalam penguasaan syaitan, Pak. Bisa jadi anak saya ngaji sama belajar Ustadz Mastur kok nggak paham-paham, teman-temannya kok sudah paham-paham. Bisa jadi masih dalam penguasaan syaitan, susah menerima ilmu agama. Makanya cepat-cepat diakikahi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya sebenarnya mau akikah Ustadz. Anak saya laki-laki. Kan kata Nabi, al-gulamu syatani, laki-laki itu 2 kambing. Wal jariyatu syatun, dan anak perempuan itu 1 kambing. Pertanyaannya Pak Ustadz, kambing sekarang harga mahal Pak Ustadz. 1 itu 4 juta. Kalau saya anak laki-laki 8 juta itu berat Pak Ustadz. Bagaimana kalau saya tahun ini akikah 1 dulu kambing, nanti 3-4 tahun lagi saya sambung lagi, boleh enggak? Boleh. Kenapa? 2 dalil yang bisa kita ambil. 1, kata hadis Nabi, idza amartum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepadamu 1 perkara, kerjakan semampumu, sekuatmu. Itu dalil hadisnya. Sementara dalil kaidah usul fikih mengatakan la yudraku kullu wa la yudraku kullu. Kalau nggak bisa ngerjakan semua, jangan tinggal sama sekali. Ya betul ya? Ya. Jangan sampai anak ini tidak diakikahi. Lalu pertanyaan lagi timbul nih, Pak Ustadz. Ini kalau musim-musim kurban ini kadang-kadang bahasa ini selalu muncul. Katanya kalau belum akikah kurbannya tidak sah. Kalau belum akikah kurbannya tidak diterima. Ini kadang-kadang yang muncul, Pak. Ya, saya katakan di awal tadi, Pak. Posisi misalkan kita nih pas datang bulan haji, saya belum akikah dan saya belum kurban. Mana yang saya utamakan lebih dahulu, Pak? Kadang-kadang di tengah masyarakat bahasa seperti itu muncul. Katanya kalau belum akikah kurbannya nggak diterima, kurbannya tidak sah. Ya enggak, Pak? Saya katakan tadi, kesunahan akikah itu di hari yang ke-7 ittibali Nabi. Kalau nggak bisa hari yang ke-14, kalau nggak bisa hari yang ke-21, minimal sebelum akil balik. Ketika anak itu sudah akil balik, anak itu boleh memilih antara mengakikahi diri sendiri atau tidak.
Karena dalam kitab Kifayatul Ahyar, Nabi dan diriwayatkan dari fikih Imam Rafi'i, Nabi pernah mengakikahi diri sendiri. Jawabannya adalah cukup satu hadis Nabi saja. Ma'amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallah min yaumin nahri min hiraqatid dami. Tidak ada amalan yang diperbuat oleh anak Adam di hari Raya Idul Adha atau hari Raya Haji kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Jadi kalau posisi kita belum akikah dan belum kurban, maka yang diutamakan dalam kaidah idza tazamahatil masalihu quddima ala minha. Kalau dua pahala yang saling berhadapan, maka yang diutamakan mana yang paling besar, maka kurbanlah yang kita utamakan. Kira-kira cukup belum ya? Cukup tidak ya? Mudah-mudahan sedikit ini ada tambahan ilmu lah buat kita semua. Kalau mau dibawa panjang lebar, yang jelas Ananda Faisal Fajar, kewajiban orang tua dalam Mukhtarul Hadis Nabawiyah, hakul walidi 'alal walidi salasatu. Kewajiban anak kepada orang tua itu 3. Fayuhsinal asma, bagusin nama, alhamdulillah ya. Ta'limal kitab, mengajari Al-Quran, mengajari pemahaman agama. Yang ketiga, wa yuzawwiju idza balag, mengawinkan jika telah balik. Demikian tausiah yang dapat ulun sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi tambahan ilmu buat kita semua. Saya minta halal, minta ridha, asyhadu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Allahumma barik lana.